pembelajaran mengenai bagian-bagian pada bunga. Ini adalah beberapa contoh bunga yang ada di sekitar kita. Mungkin kalian pasti sangat menyukai bunga-bunga itu kan? Selain karena keindahannya, beberapa jenis bunga juga memiliki bau yang sangat harum. Nah, sekarang langsung saja kita mulai pelajari bagian-bagian yang ada pada bunga. Sebelum kita mulai mempelajari bagian-bagian pada bunga, ajukan pertanyaan pada kalian. Coba, apa yang dimaksud dengan bunga? Wah, hebat sekali. Iya, betul. Jadi, bunga adalah bagian pada tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai alat reproduksi secara generatif pada tumbuhan tersebut. Nah, sekarang kalian jadi lebih tahu kan apa yang dimaksud dengan bunga. Baiklah, sekarang menampilkan gambar bagian-bagian pada bunga. Ayo anak-anakku, simak baik-baik dan lihat bagian-bagian pada bunga. Kemudian kita sama-sama akan mencari tahu apa saja fungsi dari setiap bagian pada bunga tersebut. Yuk perhatikan sama-sama, ini adalah bagian-bagian pada bunga. Bunga memiliki bagian mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Sekarang setelah kita tahu bagian-bagian pada bunga ini, akan menjelaskan apa saja fungsi dari setiap bagian pada bunga ini. Simak baik-baik penjelasan. Nomor 1 yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga biasa disebut dengan corolla. Bagian mahkota bunga ini biasanya paling mencolok dan berfungsi untuk menarik serangga. Nah, bagian mahkota bunga ini biasanya memiliki warna yang berwarna-warni dan sangat indah, dan memiliki warna yang mencolok agar menarik perhatian serangga. Kemudian, mahkota bunga juga merupakan bagian pada bunga yang memiliki bentuk yang paling besar di antara bagian-bagian bunga yang lainnya. Bagian yang kedua pada bunga yaitu benang sari. Coba ada yang masih ingat apa fungsi dari benang sari? Nah, Bu Guru Dacil ingatkan ya, jadi benang sari itu merupakan alat reproduksi jantan pada bunga. Nah, jadi di benang sari inilah terjadi proses pembuatan serbuk-serbuk sari yang nantinya akan berfungsi pada proses reproduksi bunga. Oke, sekarang kita langsung masuk bagian ketiga pada bunga. Bagian ketiga pada bunga yaitu kelopak bunga. Jadi, kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota bunga ketika mahkota bunga masih kuncup. Jadi, kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup, sehingga kelopak bunga ini akan terbuka ketika mahkota bunganya mulai mekar. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke bagian keempat pada bunga. Bagian keempat pada bunga yaitu dasar bunga. Ayo, ada yang tahu apa itu dasar bunga? Jadi anak-anak, yang dimaksud dasar bunga itu adalah bagian bunga paling bawah di mana dasar bunga ini memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga pada bagian bunga. Hebat, sekarang kita sudah tahu dan mengenal 4 bagian bunga beserta fungsinya. Ayo, kita tetap semangat kan melanjutkan ke bagian bunga selanjutnya. Nah, sekarang bagian kelima pada bunga yaitu tangkai bunga. Jadi, bagian tangkai bunga ini berada di posisi paling bawah. Tangkai bunga ini merupakan bagian untuk melekatkan bagian bunga dan untuk menghubungkan bagian bunga dengan bagian pada tumbuhan lainnya.
Oke anak-anak, sekarang kita langsung aja masuk ke bagian ke-6 pada bunga, yaitu bakal biji. Nah, apa itu bakal biji? Nah, anak-anak ibu, jadi bakal biji ini merupakan bagian pada bunga yang berfungsi sebagai proses pertemuan antara sel telur dan serbuk sari melalui proses penyerbukan. Sekarang kita masuk ke bagian ke-7 pada bunga. Jadi bagian ke-7 pada bunga yaitu tangkai putik. Ayo, apa itu tangkai putik? Yuk kita cari tahu sama-sama. Jadi tangkai putik ini memiliki fungsi sebagai penyangga dari kepala putik agar kepala putik dapat memiliki posisi yang tepat untuk menangkap serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Bagaimana anak-anak Bu Guru Dacil? Sudah paham bukan? Sekarang kita akan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian ke-8 adalah kepala putik. Anak-anak Bu Guru Dacil, apakah kalian tahu apa itu kepala putik? Nah, jadi kepala putik ini memiliki fungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan pada bunga. Nah, sekarang kita semakin banyak tahu tentang bagian-bagian pada bunga. Sudah 8 bagian beserta fungsinya yang sudah kita tahu. Masih semangat tidak anak-anak Bu Guru Dacil? Kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Bagian ke-9 pada bunga yaitu tangkai sari. Jadi, tangkai sari ini memiliki fungsi sebagai jalur serbuk sari untuk menuju ovarium dan untuk meninggikan kepala putik agar lebih mudah menangkap serbuk sari. Wah, tidak terasa nih, sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir pada pembahasan kali ini, yaitu bagian ke-10 pada bunga. Bagian ke-10 pada bunga yaitu kepala sari. Anak-anak Bu Guru Dacil, apa itu kepala sari? Kepala sari adalah bagian pada bunga yang berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari. Nah, sekarang kita sudah tahu 10 bagian pada bunga dan fungsinya pada bagian-bagian pada bunga tersebut. Setelah melihat video pembelajaran ini, Bu Guru Dacil harapkan kalian bisa menggambarkan sendiri bagian-bagian pada bunga pada buku kalian masing-masing dan bisa menjelaskan fungsi dari bagian-bagian pada bunga tersebut.